bikin Athena Shield atau Radiant Armor, ya dipecahin sama Divine Glaive. Atau ini Vival di early game dengan Grangernya, ini akan sangat amat mengerikan. Wow, ini bakal menjadi pertarungan yang cukup menyeramkan ya sepertinya. Gimana draftnya? Ini Ya apa udah aku duga-duga kayak gini kok. Ya maksudnya gimana, lebih suka yang mana komposisinya? Kalau agresivitas kayaknya lebih ke kiri. Kalau kanan tuh lebih ke apa ya, pick off kecilnya yang harus menangin laning phase gitu loh. celik-celik satu ya. Lebih ke mainin laning aja. Oh wow, kita akan melihat tentunya seperti apa. Karena slow effect dari tim Gapex ini bukan main-main ya sepertinya ya Bun ya. Tapi tim Bigetron juga awal early Selena Jawhead itu itu combo ngeri, damage udah ada. Lalu tengok Vivian dengan injector maju ke depan, Chini mengikuti dari belakangnya. Tapi sayangnya nggak bisa mengeluarkan full combo. Trap sudah dikeluarkan. Episode Aero masih tidak bisa untuk di pop up. Oh, kabur aja ke area belakang, tapi cukup untuk mencicil sampai dia harus memposisikan dirinya lebih hati-hati lagi, mundur lagi. Dan itulah dia permainan agresif yang udah bisa kita tebak-tebak dari Bigetron era dengan Selena dan juga Jawhead-nya. Wow. Diambil sama Funi. Tanpa retribution sih lebih tepatnya. Karena balik lagi, sering banget aku bilang kalau seandainya ngadu retribution di Little Wanderer juga bisa menjadi apa ya, senjata makan tuan gitu. Malah petaka juga ya Be ya. Aha. Tapi ternyata dicolong dengan si Mei Umbrella, seorang Funi ternyata di sini. Tadi Sky-nya nyebrang kayaknya ke area jungle Rock Ursa dari Bigetron era, berusaha untuk mengambil resource dari jungle milik lawannya. Nyebrang sendirian ketika semua orang sibuk di area river, area dari Little Wanderer-nya. Tapi ada pergerakan Gapex maju ke area depan dan kabur ke area belakang dari teman-teman Bigetron era. Cepet banget dari segala responnya, tapi Funi mencoba untuk melakukan Mei Umbrella dan flying shot, first blood dari Funi, headshot ke tangan Vivian. Iya, itu padahal udah ada ejector yang dibuka untuk nambahin shield, tapi timingnya pas banget dikalkulasi oleh Funi. Langsung flanshotnya menghunus ke jantung Vivian. Iya, buset itu takjem banget sih. Dipikir dia bisa selamat tapi ternyata tidak. Ini Funi bos, papa lepa. Itu kan kayak aku bilang, kayak dengan Ele tuh mereka presence untuk pressure di awalnya. Gila, Valanir bahkan sampai dipaksa untuk mundur dengan kehadiran 3 hero di atas. Ini kayak LA-nya langsung clear, langsung rotasi, terus bantu team fight lagi. Dan bahkan lihat LA-nya di ejector begitu saja hilang. Dan bahkan Sky mencoba untuk heavy levance ke arah Valanir kali ini. Tapi tidak ada yang mau lanjutin team fight-nya dari Gapex Blaster yang setelah mereka kehilangan LA. Ya berbahaya sih, memang bermain agresif. Kalau diagresifin balik harus pinter-pinter ngitung. Karena Bigetron era mereka nggak tinggal diam, maju ke depan. Sky dengan damage yang begitu besar, jabnya sudah dikeluarkan, Vivian masih bisa selamat. Sedangkan Turtle akan menjadi sasaran selanjutnya bagi GPX Basrank. Ini kalau nggak dapetin Turtle bisa ngedongkrak network mereka yang sekarang sama plek-jiplek sama Bigetron era. Dan adakah kontes retri? Tidak bisa. Sky ngedapetin satu Turtle tapi dari belakangnya. Sky mengamuk ke area Vival. Vival masih bisa rondo. Kabur. Flame shot dari Funi. Tak bisa untuk men-take down Vival. Vivian hadir ejector. Sky yang kini terlalu overfit. Kombinasi yang sangat baik dari Bigetron era. Belakangnya dihabisin. Funi menjadi sasaran selanjutnya. Tapi ini yang overturn. Menumbangkan Chini. Iya, 2 ditukar 1 namun sangat amat dirugikan karena harus kayaknya yang tumbang juga. Vival kali ini hampir aja dia bisa untuk mencicil ke arah Funi, tapi dengan 1 Death Sonata itu cukup dari Vival kali ini. Cincau udah mulai join rotasi ke area mid terlebih dahulu kali ini. Dan Genius One di tangan Cincau. Dia mau bikin magic penetration terlebih dahulu. Iya, bagus banget sih sebenarnya pemilihan kayak gini. Agar apa? Agar dia bisa lebih agresif daripada Shell-nya di laning phase. Karena kayak aku bilang kan, GPX Blaster harus main early dari laning phase-nya. Karena mereka punya Rafaela, mereka bakal kuat banget untuk fight di early kayak gini. Oke, tapi Cincau hampir aja keculik setelah termakan trap dari seorang Chini. Untung ada healing ya. Iya, dan untungnya masih ada flicker juga. Tapi Earl mencoba untuk nge-stun kali ini. 50% connect ke arah seorang Chini dan bahkan Cincau masih mencoba untuk memberikan damage. Ditabrak balik oleh Vivian, tapi Chini sudah tumbang terlebih dahulu. Dan ada Ari maksimum charge-nya connect, tapi ada Ele langsung diterus welcome dan Vivian pun menjadi korban berikutnya. Tapi berita baiknya adalah untuk Bigetron era, Vivalnya selamat. Korban yang tumbang hanyalah dari roamernya.
Itu keuntungannya sangat baik, tapi dari Bigetron Era, mereka sekarang dari arah mid lane-nya, dari gold shield-nya, udah kayak kekikis habis. Pergerakan dari GPX Blaster yang berfokus ke arah jungle, menuju ke area Valanir. Seorang diri masih bisa menahan dengan Stardust Dance-nya begitu kuat. Vivian pun juga ikut menahan untuk mempertahankan purple buff milik Vival. Iya, dan Cini pun mau nggak mau ini bersama dengan Vivian, mereka harus nge-cover Vivalnya karena dia bakal coba untuk ngambil purple buff terlebih dahulu. Sementara GPX tadi berusaha untuk nyuli ke arah purple buff, tapi Cini bakal coba untuk nge-bait ke arah Funi, bakal terkena trap. Dan Cincau di sini masih mencoba untuk mengcover juga dengan mengclear minion secepat mungkin dan tidak ada korban yang berjatuhan barusan di area mid nih. Tarik ulur yang cantik banget dari Rotasinya duanya. lihat 5 lawan 5 kayaknya sebentar lagi. Iya, semuanya bergerak ya ke area bawah. Ini Valanir telat nih. Turtle Pit nih ya udah mulai dikerubungi ya, rame banget. Saat dari kedua tim mereka mau coba untuk kontes dan Cel terkena satu ini yang overturn tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan terkena surprise juga dari Earlnya, nggak bisa selamat dan bahkan dari Vivian pun harus cuma begitu saja. Namun kalau kita lihat Ele berani paling depan memakan damage yang begitu banyak, terkena bad fist dan juga bad impact sang Winkau-nya connect ke arah Funi. Cini mau nggak mau dia harus menggunakan flicker juga, tapi Cincau masih cukup free double kill di tangan seorang Vival. Padahal tadi tuh Viva agak sedikit terlambat. Dia masih mengamankan kawanan sebabnya terlebih dahulu. Tapi sayangnya dari segi Chell di area bawah nyaris saja maksimum charge-nya masih cool down dan nggak bisa untuk mengarah ke area Shell. Tapi sekarang Abyssal Arrow masuk ke area Cincau yang seorang diri terhimpit tersandwich di bombardir. Coba kabur dengan flicker tapi tak bisa. 4 member dari kita setelah mendapatkan startnya mereka ke area bawah dan meratakan turret tier pertama. Itu anggapannya Istilah kayak ini bukan sih, kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kayak udah kena unstoppable force, belum di ejector aja udah kena sanguine claw. iya. Dan damage-nya lihat burst-nya masuk semua, bad fist, bad impact, semuanya bahkan sampai Rhapsody pun Iya. makan sama Cincau. Anggapannya Apa? banyak keluar resource ya Bet Iya. untuk ya dapetin 2 sih sebenarnya, Cincau dan juga turretnya. Ya tapi inilah dia, ketika tim fight di Pit Turtle tadi, roll-nya dari Cini tuh connect-nya pas banget ke arah roll. Jadi nggak akan ada yang bisa nge-heal up dan juga nge-covering up tim fight yang terjadi. Namun balik lagi, menit yang ke-7 saat lagi mungkin akan muncul, dan dari item ini endless battle langsung. Jadi nggak akan ada item pertahanan dari Vival. Vival bakal jadi letupan damage early game yang mengerikan. Wow, tapi sepertinya mau tim fight lagi. Lihat nih ramai banget udah mulai berkumpul di area river. Ini cuma karena pergantian bermain. King Kapak mau tim fight terus nih kayaknya. Ya, nggak last ada. time Iya makanya. Ini agresivitas dilawan agresivitas, Iya, betul. jadinya tawuran. Masuk ke area depan dengan adanya Purify. Detonas Welcome, tapi Purify yang disimpan oleh Valanir keluar di waktu yang tepat. 4 member pergerakan dari GPX Blaster yang ke area top lane nggak menghasilkan apapun. Udah nggak ada Detonas Welcome, tapi Vivian dengan adanya Conceal dan juga area Sky bisa dihindari, kabur ke area samping. Dan posisi dari Bigetron Era, mereka bisa mundur walaupun inisiasi mereka nggak menghasilkan apapun. Iya, tapi Sky hampir aja sih keculik. Untuk ejector dari Vivian tadi nggak connect ya. Kalau nggak masih bisa di follow up, dilempar balik ke arah pemain-pemain dari Bigetron Era kali ini. Sementara mau fokus objektif aja boleh dari Iya. Valanirnya. Aku seneng sih ngeliat dua-duanya ini kelas banget ketika mereka nggak bisa untuk ngedapatin trading kill ataupun ngelakuin sesuatu. Oh no, oh no. Impact bad fist-nya nggak masuk, LA masih Vival. selamat. Dia mundur tapi tidak bisa satu peluru begitu titis, tidak titis. Itu hampir kena bebuntutnya sih. Sama kaki kirinya ya. Astaga. Wow, LA Hockey sebulannya akhirnya digunakan untuk saat ini di Grand Final dari Mobile Legends Women Invitational. Gila, itu serem banget sih. Tapi masih bisa survive juga dari LA Cini. Ini wah, ngelepas Selena ke arah Cini tentunya. Jadi netmark juga dari GPX Basreng. Tapi untungnya belum ada inisiasi yang cukup meyakinkan juga dari Bigetron Era. Mereka mau fokus coba zoning di area Lord Pit ya Bude. dua-duanya tuh kalau inisiasinya nggak bisa make sure mereka dapetin kill, udah mundur. Iya. Mereka bisa mundur dan nggak di counter inisiasi juga. Mundurnya Nggak tertib overextend. lagi ya. Anak pramuka kali ya Bun. Di Bigetron Era sama GPX Basreng sekarang dari segi itemnya beda 3.000 net worth di tangan Bigetron Era. Jadi memang terlihat mereka lebih bisa untuk farming, bisa war sekarang dari Cininya connect terhadap Zero. Oh, no. LA dimakan langsung. Valanir?
ke area belakang, maju ke area Earl, tapi di area sampingnya Funi mencoba dengan Dina overturn-nya. Sky seorang diri mengejar Chal di area lini belakang, tapi backup dari Vivian ejector menghentikan pergerakan dari Sky. Sky-nya masih bisa kabur karena ada Vival. Dia bertemu Macan setelah kabur dari Macan. Sky dikejar oleh Vivian. Sementara teman-teman dari Bigetron era yang lain, mereka menuju ke area turtle-nya. Disamperin lelenya dan connect begitu saja Cini. Mendapatkan poin killnya, plus kali ini Lordnya terbuka dengan bebas sih mau. Oh no, itu sayang banget dari Sky. Padahal dia sebenarnya tadi nungguin ya. Itu kayak nungguin pergerakannya Vivian, tapi ternyata dia nggak ngelihat ada abyssal arrow dari Cini, malah disamperin arrow-nya. Udah bingung sih, mau lari kemana juga nggak ada Sulit ya. tempat. Udah low banget. Oke, dan kali ini bakal agak sedikit sulit sepertinya untuk Gapex Buzzring karena Lordnya mereka juga nggak bisa kontes tadi. Ini sepertinya harus mode defensif terlebih dahulu nih dari Gapex Buzzring. Cari momentum, sabar terlebih dahulu. Ele juga harus dapetin stack. Funi yang burstnya perlu diperhatikan sih menurut aku. Deh ini yang overturnnya ini udah mulai berasa juga. Cincau udah dapetin 3 item, berarti dia udah ada Ice Queen 1. Genius dan Yes. satu lagi dari Glowing. Glowing on, berarti udah akan ada efek burn juga, Be. Ya, slow effect yang lebih lama lebih tepatnya, tapi hati-hati jangan sampai terkena arrow karena nanti slow effectnya akan hilang seketika. Ya, dan Vivian sih udah siap banget sama Chel ketika ada Abyssal Arrow yang connect, entah Sangmun call, entah ejector yang di follow up langsung oleh Vivian atau Chel. Jadi Cini Abyssal Arrow-nya bisa jadi sebuah opening yang baik. Tuh, dia ngecekin Bash, dia Radiant ngecekin lagi dia. segala macam. Dari Lord di area bottom lane udah dibersihin. Oke, ini turretnya semua dihabisin satu persatu. Radiant armor di tangan Vivian, Be. Ya, Standard of Despair di tangan seorang Vival, Vival, iya. bukan pistol. Oh, Valenir masuk langsung dengan Falling Starmon kali ini connect, tapi ternyata dari turret yang akan menjadi objektif dari Bigetron era. Sementara Vivian, masih bisa selamatkah? Oh, ternyata bakal dikejar dan bakal Di backup dengan cover. baik. Oh, Chel, sekali. Sky-nya tumbang karena dia terlalu jauh dari pemain-pemain Gapex Buzzring. Ini, wah agak sedikit sulit sih. 2 kali dia coba untuk ngejar ke arah Vivian, malah Viviannya nggak tumbang, malah dia yang menukarkan nyawanya, Be. Ya, tapi siapa yang expect dengan HP slow itu dia masih bisa survive dan covering up-nya gila. Valanir, Wah, Cini di bad langsung impact, Be. langsung bener-bener Habek. semua skill kayaknya akan dilakukan. Yang penting Vivian gak tumbang. Save Vivian. Save Vivian. Tapi emang sih gila sih ini. Wah, backup-annya, coverannya dari game pertama ya, Be. Mereka coba untuk nge-cover satu sama lain, coba untuk rotasi secepat mungkin. Karena momen-momen kayak gini tuh penting banget. Kalau mereka sampai hilang Vivian, bisa jadi mereka nggak mau ngasih apa ya, nggak akan nge-press kayak gitu. Mereka mau nggak mau harus mundur. Tapi sekarang karena Vivian masih bisa survive, dia masih bisa recall, masih bisa ngebatasin ruang gerak dari GPX sendiri. Ngomongin ruang gerak sih, ini tinggal inner yang ada di top lane sih. Iya. Sisanya base turret semuanya dan ya PR-nya itu dia. Karena Chelsea udah punya skill one. Iya, sang Winclaw juga di bawah Vivian menuju ke arah belakang, tapi Dato as welcome menghentikan pergerakan dari Chel. Tangkapan yang baik, jackpot, tapi Chel masih bisa selamat. Sedangkan dari Gapex Buzzring mereka kehilangan Funi terlebih dahulu. Ini yang overturn gak bisa untuk men-take down siapapun, tapi dari Di cover Vival dia Oh my God. ejector, nice save dari Vivian. Sayangnya Sky mengejar ke area belakang kali ini. Dari Valanirnya dan Falling Starmon mengejar Cincau yang terpisah dari kawanannya. Terlalu low Valanir dan juga Chel memilih untuk kembali. Dan double kill juga udah didapetin. Oleh Sky, iya. Viviannya down. Betul sekali. Tadi saya agak nabrak tembok ya dari Vival Agak ya. benjol. Iya, agak Itu mungkin benjol. akan beda cerita kalau seandainya dia bisa ngedes ke arah lewatin tembok ya. Akan langsung ada Rhapsody juga dan kali ini akan ada Lord Contest kah dari Bigetron era karena 3 melawan 3 lah posisinya, tapi tidak ada retribution. Cini udah mengebuka map kali ini, infonya udah mulai masuk dan lotnya masih bisa diamankan oleh Gapex Buzzring. Ada Falling Starmon dibuka oleh Valanir dan Oh my bahkan God. sakit banget itu. Sang Winclaw dari seorang Chel kali ini, tapi Gapex Buzzring sekarang mereka memegang kendali permainan. Mereka coba untuk balikin keadaannya kali ini dari GPX, tapi Valanir masih memberikan pressure terus menerus. Falling Starmon yang digunakan berkali-kali. Sementara Cini, bakal coba untuk melakukan sesuatu sepertinya, tapi nggak berhasil untuk ngedapetin purple buff. Masih bisa diamankan oleh Cincau juga. Dan Lord yang akan berjalan Bude ke area bawah. GPX Buzzring, mereka akan langsung nge-follow dengan mungkin ini bisa jadi sebuah kunci mereka
mendapatkan map controlnya. Dari tadi mereka terus-terusan yang di press. Aha. Dan mereka mulai masuk ke area tengahnya, minion sudah dibersihin. Jadi mereka fokus ke area jungle. Sanguine Claw-nya mencicil begitu dalam. Maksimum charge di pop up, mengecek semua bush yang ada. Dan Ele termakan oleh Sanguine Claw. Banyak banget Earl? sisi yang keluar. Tapi ejector mengenai Earl seorang diri. Dan ada flicker yang digunakan nice save dari flicker milik Earl. Flick out yang sangat on point tapi dari gila samping sakitnya. sana. Sakit banget sih, Abyssal itu. Arrow yang gak connect terhadap siapapun Bigetron Era. Mereka gak bisa untuk mendefense tier kedua di area bawah. Tapi di area tengah. Oh no, Sky. Ini kombinasi wombo combo dari Abyssal Arrow dan juga Ejector. Saya kehilangan immortality dan juga dirinya di area mid lane. Au, terkena Abyssal Arrow berkali-kali dan bahkan dari Vivian pun siap dengan ejector yang membuat Sky harus terpick off lagi. Tapi kali ini ejector lagi ke arah Earl-nya dan bahkan lihat Cincau hanya transformation aja karena seorang Vivian, namun Earl kali ini yang akan tumbang di tangan Vival kali ini. Dengan pergerakan seperti ini, Gapex Buster mereka sepertinya harus mundur. Valanya bisa aja Falling Starmon masuk lagi ke arah Ele dan bahkan ditarik dengan Sanguine Claw gak dikasih pulang. Begitu saja, Palanir terlihat sangat amat, oke itu sakit banget sih sebenarnya kena Cincau. Baru aku mau Sangat bilang amat kuat. sangat amat tanky, nggak jadi pas dicucuk-cucuk sama Cincau ya. Astaga. B. Ini Enggak, GPX basernya B. B aja B. Back. back. Ya karena balik lagi mungkin itu ada satu Ares build yang akan menuju ke arah Radiant Armor. Karena kita tahu Valanin butuh banget badannya di depan untuk menghindari damage dari Cincau juga. So PR-nya Vival, apa yang bakal dia buat, pistol kah mungkin dari Malefic Roar? Karena dia udah punya satu Legend Sword dan Chell, dia pegang purple buff. Ini yang bakal jadi PR. Karena apa? Karena dia punya Ace Queen One dan itu spamnya gampang banget untuk dengan menggunakan Bad Impact. Setelah tamparan, apalagi udah ada Divine Glaive, ini bakal tembus banget. Dan dia punya Athena Shield, jadi dia gak bakal bisa di-burst sama Cincau atau bahkan Funi. Iya, I think dari itemnya sih Bukan Malefic Roar. udah siap dari Vival sama dari Chell. Jadi damage dealernya udah siap. Memang sebenarnya satu item terakhir untuk Valanir. Sementara Cincau menurut aku dia udah cukup sih dengan Divine Glaive, Holy Crystal lagi. Jadi udah lebih perih banget ini magic damage dari seorang Cincau. Tapi Lord yang menjadi penentu seperti ya Bu Dedi. 16 menit game kita, siapakah yang akan mengamankan Lordnya tentunya yang ketiga? Ini kontes bakal jadi seru banget sih. Bigetron Era nggak mau langsung nge-kontes, mereka mau ngedapetin pick up terlebih dahulu. Tapi flicker yang sangat baik dari Cincau menghindari dari ejector Vivian. Kali ini Vivian yang berada dari kawanannya cukup jauh. Dan Detonas welcome mengadakan apa di cancel. Dan ada Sanguine Claw di area belakang. Badness dikeluarkan. Dan ini ada lini belakang yang dihancurkan oleh Bigetron Era. Tersisa Ele seorang diri dan Sky jauh di Mato di area mid lane. Bigetron Era mereka langsung bisa masuk ke area bottom lane-nya dengan ada satu katapult yang menghancurkan inhibitor. Oh no, dan bahkan langsung masuk ke area base-nya. Sky pun tumbang. Wipe out untuk tim Bigetron Era. Itu fight terakhir yang sabar banget dari Cini. Dia tahu kalau misalnya efek slow yang diberikan sama seorang Cincau ini PR banget sebenarnya buat Vivian. Tapi dia udah nungguin di